Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemes amat. Selamat pagi, saya. Gitu dong, ya. Sehat semua hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, sehat semua ya. Semangat ya. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang nggak hadir hari ini? Gilar ada? Coba saya cek dulu ya. Gilar sakit ya? Sama siapa lagi? Safira ya? Oke. Gina ya? Gina juga? Oke, berarti 3 orang tidak hadir karena sakit. Oke. Baik. Hari ini adalah pembelajaran lanjutan dari pertemuan sebelumnya, ya, pembelajaran lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yang mana terkait desain brief, ya. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah pernah membahas tentang project web, ya, desain web. Nah, sebelumnya sudah saya sampaikan. Nah, kita bahas dulu tentang tujuan pembelajaran hari ini, ya, yang akan kalian diskusikan bersama. Ini sudah terbagi dengan kelompok-kelompok langsung ya duduknya ya. Sudah terbagi ya. Ada beberapa kelompok sudah saya bagi tadi dan atas persetujuan kalian juga. Nah, tujuan pembelajaran hari ini sebenarnya adalah untuk kita bermain pada project based learning, ya, agar kalian mampu menganalisis isi dan tujuan dari panduan tertulis atau desain brief. Sebenarnya minggu lalu kalian sudah pernah lihat desain brief itu bentukannya seperti apa, ya. Nah, hari ini kita akan lebih perdalam lagi, ya, dengan kalian dapat secara kolaboratif merumuskan kembali desain brief yang sudah ada ataupun membuat dari nol. Nah, terkait dari desain tujuan pembelajaran yang ada di atas, ada 4 indikator ketercapaian yang nantinya tujuan akhirnya ya. Tujuan akhirnya adalah ada 4 yang akan kalian dapatkan di sini, tujuan akhir dari ketercapaian pembelajarannya, ya. Yaitu kalian dapat semuanya mengidentifikasi elemen kunci yang harus ada pada sebuah desain brief. Yang tabelnya minggu lalu sudah pernah kalian lihat. Kemudian yang kedua, kalian dapat mendeteksi informasi yang ambigu. Ambigu apa, tahu nggak? Ambigu. Bingung, ya. Informasi yang membingungkan, ya. Karena kan ketika disuruh mendesain suka gitu. Atau kurang relevan, atau hilang nih informasinya, nggak ada, ya, dalam sebuah desain brief. Yang ketiga, kalian mampu menyusun kembali desain brief yang sudah ada. Jadi tidak dari nol, desain briefnya udah ada nih, disusun ulang, diperbaiki, kayak tadi. Masih ada yang ambigu, masih ada yang hilang, atau masih ada yang kurang relevan, disusun kembali. Yang keempatnya adalah kalian nanti diminta juga untuk mempresentasikan hasil analisis dari desain brief yang ada. Nanti saya akan berikan di lewat grup, ya, lewat grup WhatsApp, beberapa contoh desain brief yang harus kalian perbaiki, ya. Itu. Dan sebelum materi, ya, saya akan melakukan assessment awal dulu ke kalian. Oke, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan nanti. Oke. Ini sepengetahuan ya, sepengetahuan kalian saja yang pernah kalian dengar. Oke. Coba dibaca dulu kalimatnya. Cesar, boleh dibaca yang kencang? Apa fungsi utama dari sebuah desain brief dalam proyek desain? Oke. Cesar mau nunjuk siapa yang jawab? Boleh? Yang ditunjuk harus jawab. Jangan pernah takut salah. Siapa? Pemandu? Sebagai pemandu. Pemandu apa? Project? Pemandu project. Oke. Sebagai pemandu project. Oke, thank you. Rizky, tepuk tangan untuk Rizky. Pertanyaan kedua. Ya. Rizky mau nunjuk siapa yang baca? Kelompok sebelah ya, yang sini lagi. Kelompok sebelah. James, oke James, dibacakan James. Pertanyaan kedua.
Apa yang akan terjadi jika sebuah proyek desain dilakukan tanpa adanya desain brief yang jelas? Oke, intinya apa nih kalimat ini? Kalau proyeknya nggak ada brief, apa yang akan terjadi? Ya, thank you. Kamu mau nunjuk siapa? Nunjuk siapa? Yang jawab. David. Thank you, James. David, permintaan James kamu yang menjawab pertanyaan ini. Akan berantakan, Be. Berantakan Tanpa apa? adanya brief. Hah? Apa? Proyeknya, karena kan Proyeknya. nggak ada langkah-langkahnya, brief-briefnya gitu. Karena nggak ada langkah-langkahnya. Nggak ada langkah yang jelas. Oke, sip. Thank you. Tepuk tangan buat James dan David. Ya, saya udah tahu nih penguasaan ininya, briefnya. Padahal kemarin baru lihat tabelnya. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Ya, pertanyaan yang ketiga mungkin saya tunjuk deh. Karen ya, bacain. Habis itu Karen boleh nunjuk temennya siapa yang buat jawab. Menurut kalian, informasi apa yang sebaiknya ada di dalam sebuah desain brief? Yang jawab Lova boleh. Lova, oke. Nama dari proyeknya apa judulnya? Terus apa lagi? Hah? Proyeknya. Tujuan proyeknya apa? Bikin apa? Ada lagi, satu lagi sebutin. Target audiens. Target audiens tuh tahu. Kenapa takut? Jangan pernah takut salah, saya bilang. Ya, jangan pernah takut salah. Selain target audiens, ada apa? Anggaran. Anggaran, fulus ya. Nilainya berapa? Itu, oke Lova. Thank you. Tepuk tangan buat Karen dan Lova. Masih ada nggak pertanyaan? Oh, masih ada satu lagi. Ya, assessment awal. Saya yang tanya deh. Siapa saja pihak yang biasanya terlibat dalam penyusunan desain brief? Minimalnya ada 2 nih. Ya. Ada yang berani? Wis, mantap. Gitu dong. Jangan pernah takut salah. Ada 2 minimal, Pak. Ya, silakan. Ada klien sama desainernya, Pak. Klien sama desainer, yuk, depan. Oke, itu tadi assessment awal ya. Assessment awal untuk mengetahui sampai di mana sih kalian mengetahui terkait desain brief itu sendiri, oke? Nah, kita masuk ke materi intinya, oke? Ya. Oke, kita masuk ke materi intinya. Rahasia desain yang berbicara kekuatan desain brief. Oke. Pernah lihat contoh apa? Logo ini? Pernah lihat contoh logo ini? Pernah? Ini logo apa? Yang belakang? Apple, Nike dan McDonald. Oke. Ini ada yang tahu? GAP nya? Hah? Hoodie jaket ya? Terus ini minumannya? Oke. Saya balikin dulu. Menurut kalian yang paling benar logo yang sebelah kiri apa kanan? Yang 3 ini. Oke. Sebenarnya yang sebelah kanan juga dia benar. Tapi ketika dia berubah menjadi seperti itu, agak pudar jadinya. Cuman yang 3 ini dari zaman dulu kala sampai sekarang ini sama logonya. Dia bertahan dengan eksistensinya. Itu kehebatan mereka, ya. Sementara ini pengennya merubah desain logo atau merubah sesuatu, pengen lebih happening lagi, tapi ternyata gagal. Malah dia agak sedikit ditinggal oleh konsumennya atau oleh klien-kliennya, gitu ya. Ya, itu contoh. Nah, yang akan saya tanyakan adalah ada 2 pertanyaan di sini. Kunci keberhasilan desain
apa yang menyebabkan desain pertama berhasil dan desain kedua gagal? Padahal mungkin desainernya sama hebat. Ya. Siapa yang mau jawab? Mungkin dari kamu depan. Oke. Sip. Silakan, Nak. Jadi kenapa desain pertama berhasil dan desain kedua gagal? Oke. Karena biasanya kemampuan dari desainer semata, tapi biasanya dipengaruhi oleh pemahaman terhadap kebutuhan klien, kesesuaian dengan target audiens, dan komunikasi yang terjalan. Jadi meski sama-sama hebat, jika desain tidak tepat sasarannya, hasilnya bisa dianggap gagal. Oke. Walaupun dia hebat, si desainernya, tapi ketika tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan kliennya, maka bisa jadi dia gagal. Ya, jadi belum tentu sejago apapun si desainernya, kalau briefnya nggak sesuai sama kemauan klien atau dengan kebutuhan si klien, dia bisa gagal. Tadi contohnya, ya, logo yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya. Kemudian yang kedua, arah bagi desainer. Dari mana seorang desainer tahu apa yang harus dibuat untuk memenuhi harapan klien? Mungkin saya tunjuk Rano deh. Ya. Jadi biar desainer tahu yang dibuat biar kliennya happy, gitu. Itu komunikasi, terus riset sama brief. Komunikasikan dulu, nih semua yang perhatikan ya. Dikomunikasikan dulu, kemudian lakukan riset, Ya. kemudian Brief. lakukan brief yang jelas. Ya, oke. Ya, baik. Nah, jadi kita lanjutkan lagi ya. Tadi sudah jelas sekali diskusi kita, kemudian beberapa juga ada yang sudah menjawab dengan ide-ide yang bagus ya. Dan dapat kita simpulkan inti dari garis besar yang ada di apa ya, yang tadi kita bahas adalah yang pertama, keberhasilan dari sebuah desain brief atau dari sebuah proyek ya. Yang pertama apa tadi? Ada 3 tadi. Pertama apa? Komunikasi. Oke. Komunikasi. Kemudian apa lagi yang kedua? Setelah komunikasi apa? Riset. Ketika komunikasi dilakukan, riset dilakukan, maka akan menghasilkan yang ketiga. Apa? Yang akan kalian kerjakan nanti? Brief atau desain briefnya. Ya, desain brief tapi yang baik. Ada nggak desain brief yang nggak baik? Ada. Ya, desain brief yang baik. Ini harus. Ya. Ada nggak desain brief yang nggak baik? Ada. Nah, jadi 3 ini kalian jadikan pakem untuk membuat desain brief. Saya akan share ke kalian di grup WhatsApp beberapa contoh desain brief. Ya. Saya akan share ke kalian beberapa contoh desain brief yang nantinya untuk kalian kerjakan ya. Tapi saya mau pandu dulu kalian untuk mengingatkan kembali. Nih. Ya. Oke. Saya udah kirim tadi beberapa contoh desain brief yang ada ya. Nanti kalian cermati dengan kelompok yang masing-masing bekerja. Oke. Saya mau pandu kalian. Ini makhluk apa namanya? Makhluk halus ya? Makhluk apa? Tabel apa namanya? Tabel? Brief, betul. Kok takut jawabnya? Kan tadi saya udah bilang, jangan pernah takut salah. Ingat ya, jangan pernah takut salah. Ini tabel brief. Nah, ini ingetin aja komponen-komponen penting yang harus ada dalam brief. Utamanya saya sebutin. Ini banyak banget kalau kita lihat ya. Jadi saya mau sampaikan sedikit aja sebelum kalian bekerja, nanti kalian explore. Harus ada tanggalnya di tabel itu. Harus ada profil perusahaannya. Yang pasti judul pertama ada, wajib ya. Kemudian project
overview-nya. Ya, 1, 2, 3 project overview ya. Kemudian harus ada 4 merek produk dan target pasarnya. Elemen yang lain apa lagi? Harus ada referensi desainnya. Mau dari mana? Orang bikin desain harus ada referensinya dulu. Ibarat kalau orang bikin lagu itu dia influence-nya dari mana? Ya. Oke. Kemudian yang keenam, habis. Cuma 5. Tapi di dalam 5 ini ada item-item yang lain yang banyak tuh. Ada merek klien, ada nama proyek dan segala macam. Ya. Nah itu yang perlu kalian pahami. Dari ketiga unsur ini turunlah ke desain brief yang baik. Desain brief yang baik. Ini contohnya. Item-item yang wajib ada dalam desain brief ada di situ. Dan contoh ini juga sudah saya kirimkan ke kalian untuk mengerjakan brief yang sudah saya berikan. Nanti kalian analisa, kalian aplikasikan ke dalam konsep yang sudah saya kirim. Nanti kalian bakal tahu mana yang kira-kira ambigu desain briefnya, mana yang kira-kira ini sudah sesuai, dan mana yang kira-kira harus dibuat dari nol. Nanti outputnya adalah masing-masing kelompok memiliki tampilan desain brief yang sempurna. Oke? Bisa? Paham yang saya maksud? Ya, kalau sudah paham, silakan kalian kerjakan sekarang dengan kelompoknya, baca dulu beberapa brief yang saya berikan di grup, diamati, kemudian dicoba sadur ke dalam tabel yang sudah ada itu. Silakan, selamat mengerjakan. Nanti saya akan tanyakan hasilnya atau sambil saya checklist hasilnya seperti apa. Oke? Ya, selamat bekerja, silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau ada yang bingung? Enggak? Aman ya? Oke, silakan dilanjut ya. Oke. Ya. Oke. Mungkin diskusi dan pekerjaannya sudah terselesaikan. Sudah semua ya? Masih ada yang belum? Oh, ada, sedikit lagi. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut aja ya, karena durasi waktunya ya. Oke, dari yang sudah kalian kerjakan, saya mau tanya dulu nih ke kalian. Ada beberapa brief tadi yang sudah saya kirim di grup dan sudah kalian baca ya. Kalian juga sudah masing-masing kelompok sudah menyambil, membuat ataupun ada mungkin tadi yang saya lihat ada yang membuat ulang ya untuk desain briefnya. Nah, menurut kalian dari ketiga brief, contoh brief yang saya berikan tadi, informasi apa yang sudah jelas yang ada dalam brief ketiga brief itu? Yang paling jelas apa? Siapa yang mau jawab? Atau apa? Informasi apa aja? Ada perusahaan? Produk ada? Target pasar ada? Panduan warna ada? Ada. Oke. Berarti apa dong kira-kira yang tidak jelas di situ? Dari ketiga brief itu. Ada nggak dari ketiga brief itu yang informasinya ambigu atau membingungkan? Hah? Ada satu brief yang mencantumkan, tidak mencantumkan? Harga. Oke. Penting nggak harga menurut kamu? Penting, Pak. Penting, kenapa? Ya nggak dapat cuan dong. Oke, dari harga ada. Memang ada satu brief yang tadi saya share, dia tidak mencantumkan harga. Ya, oke, good. Analisanya James sudah bisa membaca dan informasi penting apa yang sama sekali tidak ada. Penting, tapi nggak ada di brief itu. Tadi dijawab tadi yang James. Harga. Penting nggak? Penting banget. Jadi ketika semua dirunut dari atas nih, ya, dirunut dari atas nih, semua ada nih. Oke.
Merek klien, nama proyek, penanggung jawab klien, project overview-nya jelas nih, tujuan proyeknya apa, timeline, segala macam, budgetnya di skip ya. Ulasan merek, produk, sampai kepada elemen visual. Tapi budget dikosongin. Nah, kira-kira mau kerja nggak? Nggak mau lah, kata gitu ya. Nah itu, jadi dari yang tadi ya ada beberapa brief yang tidak mencantumkan informasi harga. Oke, mungkin itu anak-anakku semua setelah kalian berdiskusi dan mengaplikasikan ke dalam bidang pekerjaan membuat briefnya itu ya. Sampai di saat yang sekarang kita coba sebelum kalian mempresentasikan hasil ya nanti pada asesmen akhir ya atau asesmen setelah ini semua ya kita akan lakukan untuk proses asesmennya ke kalian. Ya tadi asesmen awal sudah kita lakukan di depan, nanti akan ada asesmen lagi yang di terakhir ya. Oke. Menurut kalian ya dari proses yang sudah dijalani tadi atau sudah kalian kerjakan, kenapa seorang desain grafis atau desainer tidak boleh langsung mendesain ketika dia dapat briefnya kurang atau briefnya ambigu atau sama sekali tidak dapat brief? Kenapa? Desainer grafis tidak boleh langsung bekerja ketika dia belum mendapatkan brief yang baik. Ayo. Kenapa? Ya, jawab. Bisa? Siapa aja? Oh, seharusnya. Hah? Rugi. Iya benar. Rugi dari apa aja? Waktu. Apa lagi? Tenaga. Idenya mahal loh. Ya. Oke. Banyak ruginya. Nah, terus kemudian kita harus berpikir ya bahwasannya ketika membuat sebuah project baik itu desain atau video atau website atau apapun harus jelas dulu guideline-nya atau petanya. Nah, bagaimana kalian bisa menganalisis sekarang nih kan udah belajar tadi ya, udah kerja ya. Bagaimana kalian bisa menganalisis bahwasanya brief dari si klien itu sudah brief dengan klien itu sudah sesuai dan tepat dari yang kalian pelajari nih kalian kerjakan. Gimana caranya? Gunakan apa? Format itu yang kalian kerjakan dulu. Format brief yang baik dan sesuai. Ya, itu dulu. Sama tadi ada 3 nih. Apa tadi? Komunikasikan dengan baik ke klien, terus lakukan riset terkait perusahaan dan produknya. Baru yang terakhir bikin desain brief yang baik. Nah, yang sudah kalian kerjakan, tadi sudah saya lihat beberapa kelompok sudah baik ya. Yang sudah kalian kerjakan, sudah kalian saldo dari beberapa brief yang saya berikan, itu hasilnya sudah baik. Jadi ini bisa kalian jadikan patokan untuk membuat project-project apapun. Kalau perkara harga, ya itu kan tergantung negosiasi kalian dengan kliennya. Ya, itu ya. Mungkin untuk penyamaan persepsi kita dan penguatan yang saya berikan, sehingga dengan brief yang ada ini kalian mampu untuk bekerja dengan baik ya dan dengan penuh semangat ya, sehingga bisa menghasilkan karya yang baik juga untuk baik itu konten, desain grafis, website maupun video, film iklan dan lain sebagainya. Ya. Baik anak-anak, sampai saatnya kita kepada asesmen sumatif ya dari yang kita atau kalian kerjakan bersama tadi ya. Sini sudah ada satu kelompok yang sudah ready, sudah saya terima hasilnya dikirim.
Sudah saya open juga. Silakan untuk kelompoknya Ranu, mungkin bisa maju berdua dengan James untuk scroll. Siapa yang menjelaskan? Ranu apa James? Saya, Pak. Ranu. Oke, James dibantu untuk scroll ya. Silakan. Ya, tepuk tangan dong buat kelompoknya. Ya, jadi ini format yang tadi Pak Albam kasih. Ini udah kita telah dan analisa, kita juga udah lengkapin. Sini profil perusahaannya, ada mereknya, nama dari perusahaannya, penanggung jawab sama nomor teleponnya. Oke. Next. Ini ada tujuan proyeknya, terus target, timeline, sama budget dari proyek ini. Oke. Ini ada merek, produk, dan target pasarnya. Target audiensnya itu semua golongan masyarakat di perkotaan, terutama kaum milenial. Pesan yang pengen kita kasih itu menjaga bumi dengan 5 langkah yang mudah. Oke. Nah, ini referensi desain. Referensi desainnya ya. Ya, Dia minta ada apa tuh tadi? Kamu tuliskan, coba. Agak di, itu. Ada apa tuh logo? ada logo BPP TIK. Oke, ada apa lagi? Ada satu gambar utama dengan 5 langkah menjaga bumi dan Oke. base warnanya warna hijau. Oke, base warnanya hijau. Oke, sesuai. Ya, sip, lanjut. Diperhatikan ya teman-teman, mirip nggak dengan yang kalian buat? Beda poster juga tapi ada item-item yang tadi itu. Mirip ya? Kalau saya lihat sih tadi beberapa mirip. Oke, lanjut. Teks itu ya? Ya, ini teksnya. Teks yang ada di posternya. Terus ini warna-warna yang kita pakai di posternya. Elemen visual utamanya. Ya, Oke, ada lagi Ranu? udah. Sudah selesai ya? Oke, James ada yang mau ditambahin? Ada Pak. Cukup? Ya, teman-teman, kurang lebih benang merahnya sama ya, baik itu poster yang lingkungan hidup maupun poster yang satu lagi, yang LSP ya, satu lagi tadi ya. Nah, sama ya kurang lebih. Ada item unsur yang tadi, logo yang harus ada apa, gambar yang harus ada diminta si klien apa, ada, harga ada. Berarti aman kalau udah ada harga. Ya, berapa kalau berantem harga rata-rata? 500. Tadi berapa? 500 juga? Lihat harganya itu. Ya, itu. Oh, 500.000 ya? Wis, keren. Ukuran poster? Rata-rata apa? A3 apa? Hah? A4? Ada yang A3 nggak? A4 ya? Oke, sip. Yuk. Ya. Oke, karena sudah jelas sekali, tadi sudah dianalisa dan ditelaah tadi juga oleh kelompoknya Ranu. Kelompok yang lain juga saya lihat sama, ya. Sudah melakukan itu, baik sekali pekerjaan kalian. Tepuk tangan buat Ranu dan teman-teman, dan buat kalian juga sama. Oke, silakan duduk kembali ke tempat. Ya. Waktu juga yang terbatas, ya, sehingga hanya bisa satu kelompok. Tapi tadi dari beberapa yang sudah ngirim ke saya lihat hasilnya juga sudah oke, sangat baik sekali. Berarti pemahaman kalian menganalisa, mengaplikasikan terkait yang sudah didiskusikan bersama tadi sudah masuk semuanya, poin-poin itemnya sudah cukup jelas ya. Itu, terima kasih. Ya, itu mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, jelas semua? Oke, baik. Tepuk tangan biar kita semua hari ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik, sudah bekerja sama, sudah mengaplikasikan apa yang kita diskusikan, dan kita juga sudah sama-sama tadi merefleksikan apa yang sudah kalian pelajari hari ini terkait dengan desain brief. Intinya ada 3 tadi yang sudah saya tuliskan di papan. Itulah yang perlu menjadi pegangan kalian untuk mengerjakan proyek apapun, dan pakem tabel dari desain briefnya sudah kalian kantongi masing-masing di memori kalian, sehingga itu yang akan kalian gunakan untuk bekerja nanti di bidang industri apapun ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.